Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soalnya ya. Jadi sini contoh soal pertama, bejana bertekanan silinder tipis berdiameter 1,2 meter menghasilkan uap pada tekanan 1,75 Newton per milimeter persegi. Nah, kemudian yang disuruh tentukan adalah ketebalan dinding minimum jika tegangan longitudinal tidak melebihi dari 28 MPa megapascal dan jika tegangan melingkarnya tidak lebih dari 42 megapascal. Nah, penyelesaiannya pertama kita tuliskan dulu, diketahui D-nya atau diameter 1,2 meter kita rubah jadi milimeter, 1200 mm, kemudian tekanannya adalah 1,75 Newton per milimeter persegi. Kemudian untuk tegangan longitudinalnya atau sigma T2 28 MPa ya, sehingga dikonversi menjadi Newton per milimeter, 28 Newton per milimeter persegi. Kemudian untuk sigma T1 atau tegangan melingkarnya 42 MPa atau 42 Newton per milimeter persegi. Maka ketika ketebalannya adalah ketebalan minimum dari dinding silindernya jika tegangan longitudinalnya tidak melebihi 28 MPa, maka T sama dengan P dikali D dibagi 4 kali sigma T2 sama dengan ini 1,75 dikali 1200 dibagi dengan 4 kali 28 didapatkanlah angka 18,75 mm. Nah, ini kita bulatkan ke atas ya menjadi 20 mm karena untuk ketebalan plat itu kan tidak ada yang 18,75. Nah, ini adanya 20, maka kita bulatkan ke atas 20 mm. Nah, untuk pembulatannya ini kita ambil ke atas ya. Kita bulatkan ke atas, jangan ke bawah. Karena apa? Karena kalau kita bulatkan ke bawah, maka yang terjadi adalah itu sudah ini minimum ya. Ketebalan minimumnya masih di bawahnya lagi, berarti kan tidak sampai. Nah, makanya kita ambil, kita bulatkan ke atas menjadi 20 mm. Nah, kemudian yang kedua, berapa tebalnya jika tegangan melingkarnya tidak lebih dari 42 MPa. Nah, rumusnya adalah T sama dengan P dikali D per 2 kali sigma T1 sama dengan 1,75 dikali 1200 dibagi dengan 2 kali 42, maka didapatkan 25 mm. Jadi tebalan minimumnya 25 mm jika tegangan melingkarnya tidak lebih dari 42 MPa. Nah, ini yang soal nomor 2, contoh soal nomor 2. Bejana bertekanan silinder tipis berdiameter 500 mm dikenai tekanan internal 2 Newton per milimeter persegi. Jika ketebalan bejana 20 mm, tentukan tegangan simpai, tegangan longitudinal, dan tegangan geser maksimum. Ya, tegangan simpai ini hub stress atau tegangan melingkarnya. Nah, diketahui D sama dengan 500 mm, kemudian P-nya 2 Newton per milimeter persegi, dan T-nya adalah 20 mm. Maka hub stress atau tegangan melingkarnya sebesar sigma T1 sama dengan P dikali D dibagi 2T, ini rumusnya. 2 dikali 500 dibagi 2 kali 20, didapatkanlah angka 25 Newton per milimeter persegi atau 25 MPa. Kemudian untuk longitudinal stressnya, tegangan longitudinal, sigma T2 sama dengan P dikali D dibagi 4T. Sama dengan 2 kali 500 dibagi 4 kali 20. Dapatkanlah angka 12,5 Newton per milimeter persegi atau 12,5 MPa. Nah, kemudian maksimum tegangan geser maksimumnya adalah rumusnya begini ya. Tegangan geser maksimum sama dengan sigma T1 dikurangi sigma T2 dibagi 2. Di mana sigma T1 ini adalah tegangan melingkar, sedangkan sigma T2 ini adalah tegangan longitudinalnya. 25 dikurangi 12,5 dibagi 2
sama dengan 6,25 Newton per milimeter persegi atau 6,25 MPa. Nah, ini contoh yang ketiga, sebuah kontrol hidrolik untuk menggerakkan garis lurus. Jadi ada sebuah silinder hidrolik gitu ya. Jadi dia akan menggerakkan pergerakan yang garis lurus ya. Jadi maju mundur istilahnya begitu. Kemudian menggunakan tangki tekanan bola A, ini tangkinya, yang dihubungkan ke silinder kerja B. Silinder kerjanya B. Pompa mempertahankan tekanan di 3 Newton per milimeter persegi di dalam tangki. Nah, yang pertama, jika diameter tangki tekanan adalah 800 mm, tentukan ketebalannya untuk efisiensi sambungan 100%. Asumsikan tegangan tarik yang diizinkan sebagai 50 MPa. Kemudian yang kedua, tentukan diameter silinder besi cor dan ketebalannya untuk menghasilkan gaya operasi atau F sebesar 25 kN. Kemudian asumsikan I kelonggaran 10% dan gaya operasi F untuk gesekan dalam silinder pengepakan dan penurunan tekanan sebesar 0,2 Newton per milimeter antara tangki dan silinder. Ambil tekanan aman untuk besi tuang sebesar 30 MPa. Kemudian yang ketiga, tentukan keluaran tenaga silinder jika langkah piston 450 mm dan waktu yang dibutuhkan untuk langkah kerja adalah 5 detik. Dan yang keempat, tentukan daya motor jika siklus kerja berulang setelah 30 detik dan efisiensi kontrol hidrolik adalah 80% dan efisiensi pompa 60%. Nah, penyelesaiannya pertama kita tulis diketahuinya dulu. P-nya adalah 3 Newton per milimeter persegi, kemudian D-nya 800 mm. Efisiensinya sambungan ini 100%. Sigma T1 atau tegangan melingkarnya 50 MPa, gayanya 25 kN atau 25 kali 10 pangkat 3 Newton. Kemudian ini adalah sigma TC atau tegangan aman untuk besi cornya itu sebesar 30 MPa atau 30 Newton per milimeter persegi. Kemudian efisiensi pompa hidroliknya 80%. Efisiensi hidrolik ya, sistemnya ini ya. Sistem hidroliknya efisiensinya 80%. Kemudian efisiensi pompanya 60%. Nah, yang pertama, berapa ketebalan tangki tekannya? Nah, jadi untuk rumusnya T sama dengan P dikali D dibagi 2 sigma T1 dikali efisiensinya. Di mana efisiensinya ini adalah efisiensi sambungan tadi 100% atau 1, sehingga 3 dikali 800 dibagi 2 kali 50 dikali 1, maka didapatkanlah ketebalan tangki tekannya 24 mm. Kemudian diameter dan ketebalan silindernya ya, kita masukkan di sini. D besar ini diameter silinder, kemudian T1 adalah tebal silindernya. Kemudian ini tadi asumsinya adalah ada 10% gaya dari total gaya yang bekerja, sehingga didapatkan gayanya ya, gaya totalnya F1 sama dengan F ditambah 10% dari F ya. Sehingga F1 sama dengan 1,1 dikali F. Nah, 1,1 dikali F-nya tadi berapa? F-nya adalah 25 kali 10 pangkat 3 Newton, sehingga didapatkan angka total force-nya 27.500 Newton atau 27,5 kN. Nah, kemudian kita lihat tadi ada penurunan tekanan atau pressure drop sebesar 0,2 Newton per milimeter persegi. Nah, sehingga tekanan yang ada di dalam silinder menjadi P1 ini, pressure in tank atau tekanan dari tangki, kemudian dikurangi dengan pressure drop, sehingga didapatkanlah pressure in tank atau tekanan dalam tangkinya tadi 3
3 Newton per milimeter persegi dikurangi 0,2 sehingga didapatkanlah 2,8 Newton per milimeter persegi. Maka diameter silindernya, untuk menghitung diameter silindernya seperti ini. Jadi dari rumus F1 ya, F1 sama dengan Pi per 4 D kuadrat dikali P1. Nah, di mana F1 nya adalah 27.500, kemudian di sini P1 nya atau tekanannya ini, tekanan di dalam silindernya itu 2,8 Newton per milimeter persegi, sehingga didapatkan D nya adalah 112 mm. Nah, setelah didapatkan D nya ini, kita hitung berapa sih ketebalan silindernya. Dari rumus ini, T1 sama dengan P1 dikali D dibagi 2 kali sigma TC. Sigma TC ini adalah tegangan yang diterima oleh tegangan izin maksimum yang diterima oleh si bahan besi cor tadi. Nah, T1 sama dengan P1 dikali D dibagi dengan 2 kali sigma TC. 2,8 dikali 112 diameternya, kemudian dibagi dengan 2 kali 30 sehingga didapatkan angka 5,2 mm. Jadi ketebalan silindernya 5,2 mm. Nah, kemudian untuk yang ketiga, power output dari silindernya. Nah, tadi piston stroke-nya atau langkah pistonnya itu sebesar 450 mm atau 0,45. Nah, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan langkah tadi sebesar 5 detik. Nah, sehingga jarak yang ditempuh oleh piston per detiknya adalah sebesar 0,45 dibagi dengan 5, maka didapatkan 0,09 meter. Jadi dalam 1 detik si silinder ini, piston ini akan bergerak sejauh 0,09 mm. Nah, kemudian berapa power output dari silindernya? Nah, power output silindernya ini tadi kita sudah dapatkan stroke pistonnya 0,45. Nah, ini dari kemudian ini sudah kita dapatkan 0,09 meter tadi ya. Jadi kita dapatkan jaraknya, jarak pergerakan piston per detik sebesar 0,09 meter, kemudian sehingga didapatkan ini kerja yang dihasilkan per detiknya, force dikali dengan distance move per second, atau jarak perpindahannya dalam sedetik, yang ini tadi 27.500 gayanya tadi dikali dengan 0,09 meter, maka didapatkanlah work atau kerja per detiknya sebesar 2.475 Newton meter. Nah, sehingga kita rubah satuannya menjadi watt, maka kerja dari silinder tersebut adalah 2.475 watt atau 2,475 kW. Nah, kemudian yang keempat adalah power motor, tenaga motor yang dibutuhkan berapa. Nah, di sini si motor ini working sistem hidroliknya bekerjanya 30 detik. Jadi setiap 30 detik dia bekerja. Nah, saya ulangi, jadi si working cycle atau siklus kerjanya ini diulangi setiap 30 detik. Nah, yang mana power atau daya yang dibutuhkan oleh silinder ya dalam 5 detik ini disediakan oleh motor dalam 30 detik. Nah, sehingga perhitungan power motor atau tenaga motor listrik penggeraknya didapatkanlah begini.
power of cylinder dibagi dengan efisiensi hidrolik dikali dengan efisiensi pompanya dikali 5/35. Ini untuk ini ya, waktu yang dibutuhkan yang digunakan untuk sekali bekerja oleh si silindernya. Sedangkan 30 detik adalah waktu yang disediakan oleh si motornya. Maka seperti ini. Ini power of the cylinder tadi. Kerja silindernya tadi 2,475 dibagi dengan 0,8 dikali 0,6 kali 5/30. Maka didapatkanlah power motornya sebesar 0,86 kW. Jadi motor penggeraknya cukup sebesar 0,86 kW. Seperti itu. Nah, kira-kira pembahasan soalnya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.